Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurainisa Aswa, bisa dipanggil Andi. Saya dari mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Jamil atas kesediaannya untuk melakukan wawancara pada kali ini. Sebelum kita mulai, saya memohon izin apakah saudara Jamil bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama lengkap, asal, universitas, atau jurusannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil. Saya berasal dari Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saya sekarang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya juga ingin meminta izin kepada Kak Jamil, apakah diperbolehkan untuk merekam kegiatan wawancara kali ini untuk memenuhi guna keperluan dokumentasi atau referensi dalam tugas wawancara kali ini. Boleh sekali. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini baik-baik. Baik. Bagaimana perjalanannya ke sini? Ya, melihat cuaca yang belakang ini panas, apalagi di bagian veteran itu ya lumayan macet juga. Tapi alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Langsung saja ke pertanyaan ya. Sebelumnya ini Kak Jamil ikut berpartisipasi dalam sebuah organisasi. Apa yang membuat Kak Jamil ikut berpartisipasi? Nah, yang menjadi motivasi saya dalam mengikuti sebuah organisasi itu salah satunya adalah yang pertama itu support dari orang tua atau keluarga. Karena kalau di keluarga saya itu sangat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti atau aktif dalam berorganisasi, baik itu internal kampus maupun eksternal dari kampus. Kemudian selain itu juga saya ingin memperluas relasi begitu. Karena saya tahu di dalam organisasi itu pasti kita akan bersosialisasi dengan orang-orang dari baik itu internal organisasi maupun dari luar organisasi. Dan kemudian juga pengalaman. Nah, pengalaman dan wawasan begitu, karena banyak yang saya dapat dari organisasi itu tidak diajarkan di kampus itu. Berarti karena dorongan orang tua juga ini. Dorongan orang tua. Bagaimana pandangannya Kak Jamil tentang organisasi sebelum Kak Jamil mulai bergabung dalam organisasi tersebut? Pandangan saya terhadap organisasi itu, kalau sebelum gabung ya, sebelum gabung itu saya melihat organisasi ini kayak semacam perkumpulan saja, yang mungkin karena kegabutan dari mahasiswa atau orang-orang begitu. Tapi setelah saya mencoba menganalisis ternyata organisasi itu bukan hanya sekedar tempat perkumpulan. Nah, organisasi itu memiliki banyak sekali ilmu, pelajaran yang tidak kita dapat di kampus-kampus begitu. Berarti berbeda di sangat berbeda. Bagaimana perasaan Kak Jamil pertama kali bergabung dalam organisasi? Perasaan saat pertama kali gabung organisasi kan awalnya saya itu hanya coba-coba. Karena saya melihat banyak senior-senior serta teman-teman saya yang bergabung dalam sebuah organisasi. Nah, saya diajaklah. Nah, perasaan saya itu kayak semacam hanya ingin mencari tahu apa sih sebenarnya yang ada di organisasi ini, atau cuman penasaran saja terhadap organisasi itu. Berarti awalnya itu gara-gara penasaran, akhirnya bagaimana saya mau mencoba hal baru gitu. Pas di jalan organisasi, bagaimana perasaannya? Nah, setelah saya jalani organisasi itu, saya merasakan rasa kekeluargaan yang erat di dalam organisasi itu sendiri. Saya merasa kekeluargaan, rasa persatuan, serta solidaritas yang sangat tinggi dalam organisasi. Bisa Kak Jamil ceritakan pengalamannya Kak Jamil dalam memimpin organisasi?
pengalaman apa ini, suka duka. Semua yang suka dukanya. Baik. Yang kalau berbicara tentang perawat kan kita berbicara tentang suka maupun duka dalam berorganisasi. Nah, sukanya itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, pertama kita bisa bertambah relasi. Nah, di relasi ini bukan hanya dari teman-teman yang seorganisasi, tapi juga kita bersosialisasi dengan dari luar organisasi itu sendiri. Kita mau tidak mau dituntut untuk terjun langsung bersosialisasi kepada organisasi internal maupun eksternal dari kampus itu sendiri. Dan situ sukanya karena kita bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan karakter-karakter baru, orang-orang dengan ada yang keras, ada yang lembut, tipikal orang itu beda-beda. Dari organisasi itu saya belajar bahwa di dunia ini kita nggak bisa pandang dunia ini hanya seluas daun kelor. Karena dunia ini sangat luas dengan keberaneka-ragamaannya. Kemudian selain itu juga, selain relasi juga di organisasi ini saya mendapat banyak sekali ilmu. Baik itu tentang ilmu pengetahuan ataupun tentang pengalaman-pengalaman yang telah memberi saya pelajaran yang sangat berarti. Berarti berbagai rasa nih sekali-kali, Bu. Bagaimana perasaannya Kak Jamil ketika terpilih menjadi pemimpin organisasi? Perasaan saya itu ketika terpilih menjadi ketua organisasi itu campur aduk lah. Ada senang, walaupun juga ada sedikit takut. Kenapa saya bilang senang? Karena dengan terpilihnya menjadi ketua atau pemimpin organisasi itu artinya teman-teman organisasi memberi amanah dan percaya kepada kita sebagai seorang pemimpin. Dari situ perasaan saya sangat senang. Tapi selain rasa senang itu, saya juga merasa takut amanah yang diberikan kepada saya itu tidak dapat saya emban dengan baik. Kemudian juga takut tidak bisa maksimal dalam memimpin organisasi itu. Tapi karena saya sudah diberi amanah dan kepercayaan teman-teman, itu artinya saya juga harus siaplah dengan segala konsekuensi atau masalah-masalah yang mungkin akan saya hadapi ke depannya. Ada memang kesiapan di sebelum Ya ada. Apa yang memotivasi Kak Jamil untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi? Yang memotivasi saya untuk menjadi seorang pemimpin adalah kan kita ini sebagai manusia, apalagi kaum laki-laki itu sudah diwajibkan dan sudah di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin, bukan untuk dalam hal kecil saja itu memimpin diri kita sendiri. Nah, di sini yang memotivasi saya dalam menjadi seorang pemimpin adalah saya ingin belajar lebih banyak dari cara manajemen waktu tentang bagaimana memimpin teman-teman yang berbeda pendapat dengan kita, bagaimana mencari jalan tengah ketika ada masalah atau perselisihan yang terjadi di antara teman atau dalam diri kita sendiri. Nah, saya ingin belajar lah untuk bagaimana menjadikan diri saya ini mampu menjadi pemimpin yang baik itu untuk keluarga, teman, bahkan terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Berarti kayak dilatih juga diri tadi supaya bisa jadi pemimpin yang baik. Untuk setelah ini nanti. Bagaimana dengan nilai akademiknya Kak Jamil selama mengikuti organisasi ini? Apakah terganggu atau bagaimana? Kalau nilai akademik sendiri, alhamdulillah untuk saat ini tidak terganggu. Tapi sebelum saya mengikuti organisasi itu dulu, saya sempat mendengar teman-teman bahkan dari senior-senior yang tidak ikut dalam organisasi itu mengatakan bahwa janganlah ikut organisasi, karena kalau organisasi itu akan terganggu nanti nilai akademik kita. Dan tujuan sebenarnya kuliah adalah
bagaimana cara mendapatkan ijazah itu lebih cepat dan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Janganlah itu kalau organisasi katanya buang-buang waktu saja dan akhirnya kita lulus jadi lama lulusnya. Nah dari situ itu juga menjadi motivasi saya. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa organisasi tidak mengganggu kuliah kita, melainkan diri kita sendirilah yang dapat membuat nilai kita tuh anjlok lah begitu. Karena artinya ikut atau tidak kita dalam sebuah organisasi itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena di jenjang perkuliahan itu kan kita sudah mendapat gelar sebagai mahasiswa atau bilang ya guru-guru yang tertinggi dalam belajar, tingkatan tertinggi dalam proses membelajarkan. Nah dari situ kita sudah harus memang dilatih, atau apalagi kita remaja, kita harus memasuki proses pendewasaan. Nah pendewasaan di sini kita harus menjadi mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah dari organisasi itu saya belajar tentang bagaimana kita memanajemen waktu agar bagaimana organisasi dan kuliah itu bisa sejalan beriringan. Apa yang kalian merasakan saat harus membagi waktu antara tanggung jawab sebagai ketua organisasi dan akademik? Nah, di sini saya tadi katakan bahwa kita harus mampu manajemen waktu, membagi waktu tentang kuliah dan organisasi. Nah, kalau misalnya saya kadang yang agak sedikit menghambat itu pada saat kita malam besoknya ada deadline tugas dan malamnya kita ada rapat. Iya. Nah, kalau disitulah saya berusaha untuk membagi waktu tentang bagaimana caranya. Misal jika ada pekerjaan itu kita kerjakan terlebih dahulu, jangan sampai menunggu deadline itu tiba. Nah disitulah saya, kalau misalnya saya ada waktu kosong, saya isi dengan mengerjakan tugas, belajar, dan kalau organisasi memanggil saya juga harus siap ke sana. Apalagi kita sudah diberi amanah sebagai seorang pemimpin. Berarti di salah waktu kosong itu dikerjakan memang semua tugas-tugas kuliah deh, supaya kalau ada tiba-tiba panggilan organisasi langsung tidak terani juga. Nah, begitu ya. Pernah Kak Jamil merasakan atau mengalami situasi di mana jadwal tiba-tiba berubah seperti bentrok sama antara rapat organisasi sama kelas mata kuliah? Nah kalau kita sebagai seorang itu mungkin adalah hal lumrah lah, apalagi kalau kita yang sedang aktif dalam berorganisasi. Karena organisasi dan mata kuliah di kampus itu beda tempat. Artinya ada kemungkinan sudah pasti akan ada konflik begitu, konflik antar tabrakan antar mata kuliah, tugas dan juga organisasi itu sendiri. Nah, jadi yang agak berat itu menurut saya itu ketika semisal kita ada tugas yang sangat berat dari dosen dan kemudian kita ada kegiatan organisasi. Nah di situ agak berat saya untuk membagi waktu. Tapi untungnya teman-teman saya di kampus itu juga mensupport saya. Jadi semisal kalau saya lagi ada tugas, saya ada kegiatan organisasi, teman-teman saya itu biasanya mengajak saya kalau misalnya saya tidak sempat kerjakan, mereka datang membantu saya untuk mengerjakan tugas itu. Jadi dukungan dari teman-teman itu sangat berpengaruh juga. Kalau misalnya kelas ini, kalau misalnya ada jadwal kelas tak baju ada kegiatan organisasi tak, bagaimana cara tak atasi hal seperti itu? Atau bagaimana, ada pengalaman sebelumnya atau tidak ada? Kalau kegiatan organisasi dan jadwal kelas yang bertabrakan begitu? Iya, pernah dialami sih hal seperti itu. Saya itu pernah mengalaminya dan
kan di mata kuliah, di kontrak mata kuliah sebelum kita mulai perkuliahan itu, di situ kan sudah dikatakan kalau kita diberi jatah, Oh iya. diberi jatah 3 kali alfa atau 3 kali tidak hadir, baru di apa namanya, di-cut lah atau di Iya, errorkan. Nah, jadi situ saya manfaatkan. Jadi kalau misal kegiatan organisasi ini kayak semacam kegiatan penting atau yang harus memang dihadiri oleh saya, maka saya akan hadir itu dan ambil izin memanfaatkan 3 kesempatan yang diberikan dosen itu. Nah, kalau misalnya kegiatannya tidak terlalu membutuhkan kehadiran saya, nah itu saya lebih memilih untuk ke kampus dulu. Nanti setelah dari kampus baru saya kembali ke teman-teman organisasi. Bagaimana kesulitan yang dialami Kak Jamil untuk mengatur waktu? Kalau saya pribadi, saya kan dikatakan sudah siaplah mengambil risiko ketika saya memilih ikut organisasi dan kuliah. Artinya kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, kalau berbicara tentang kesulitan membagi waktu itu sudah pasti sulit karena kita sudah mencampurkan antara kuliah dengan organisasi itu sendiri. Namun saya dengan adanya kesulitan itu tentang bagaimana memanajemen waktu yang dengan baik, di situ menjadi motivasi tersendiri lah untuk saya. Bagaimana caranya kita sibukkan masa muda kita ini dengan hal-hal positif, tidak tanpa melupakan kegiatan wajib kita atau tugas dari orang tua kita itu berkuliah dengan baik. Nah, saya juga pernah mendengar kayak semacam pepatah lah, dari pepatah dulu, bahwa sibukkanlah dirimu di masa mudamu, maka di masa tuamu engkau akan bersenang-senang. Atau juga berrakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, di situ dari pepatah tua itu saya menarik kesimpulan bahwa dengan kita mengisi waktu-waktu kosong kita, keluar dari zona nyamannya kita, mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan positif lain, itu juga secara tidak langsung akan membina diri pribadi kita, bagaimana agar kita dapat memanajemen waktu di masa tua kita nantinya. Jadi sebelum kita memasuki usia, atau karena menurut kita sekarang ini masih berada di usia-usia remaja, di situ kita harus manfaatkan dengan baik usia remaja kita ini. Kita harus pergunakan sebaik-baiknya sebelum kita memasuki usia dewasa. Berarti diatur memang bagaimana intinya, Bu? Ya, saya sudah berusaha untuk mengatur bagaimana memanajemen waktu yang baik, membagi waktu antara kuliah, tugas, dan juga organisasi. Bagaimana proses manajemen waktu yang Kak Jamil kondisikan dalam membagi tugas organisasi dengan tugas akademik Kak Jamil? Nah, kalau tadi kan saya juga sudah katakan bahwa sebenarnya yang membuat mahasiswa lama selesai itu bukanlah organisasi itu sendiri, tapi itu adalah kesalahan kita sebagai mahasiswa yang tidak mampu membagi atau memanajemen waktu kita sendiri. Apalagi saya ini sebagai anak rantau lah di kota ini. Nah, secara tidak langsung saya juga harus membagi sebelum baik ikut atau tidaknya saya dalam organisasi, saya juga sudah harus memang memanajemen diri saya sendiri, karena kita jauh lah dari orang tua, jauh dari keluarga, ya tidak ada lah yang membangunkan kita, mengingatkan kita untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Nah, cara saya untuk membagi antara kuliah dan organisasi itu, yang pertama itu adalah ketika kita kan tidak selamanya juga kita kuliah, tidak selamanya juga kita ada di organisasi. Nah, jadi
Kalau misalnya hari ini saya diberikan tugas untuk mengerjakan hal ini, nah sepulang dari perkuliahan itu apabila masih ada waktu kosong, saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas sebelum deadline-nya. Karena itulah yang menjadi masalah sekarang, mahasiswa sekarang itu lebih cenderung mengejar deadline begitu. Iya. Dia menunggu sampai Deadline dekat dan kalau kata-katanya itu tiba masa tiba akal. Tapi kalau dengan dengan prinsip kalau prinsip itu seperti itu yang kita pegang, kita akan stuck di situ saja. Jadi kalau saya sekarang, apalagi saya sudah ikut dalam organisasi itu, saya harus mengerjakan dulu apa yang diberikan sebelum, karena kita tidak tahu ke depannya apakah tugas akan bertambah atau akan ada tiba-tiba panggilan dari organisasi. Bisa Kak Jamil ceritakan bagaimana menjaga keseimbangan antara tugas organisasi dan menjaga nilai IPK untuk tetap nilai IPK-nya itu supaya tetap tinggi. Kalau agar nilai IPK tetap tinggi dan organisasi itu tetap berjalan dengan baik, cara saya membagi antara, ya seperti tadi yang saya katakan, kita kerjakan terlebih dahulu tentang tugas-tugas yang diberikan. Dan apalagi sekarang kan kita sudah semenjak COVID kemarin, kita sebagai mahasiswa, saya tidak tahu di kampus lain, tapi di kampus saya itu dosen-dosennya itu lebih suka melakukan atau memberikan perkuliahan secara online. Entah nyaman atau memang dosen-dosen yang malas begitu. Tapi yang jelasnya, yang penglihatan saya, dosen sekarang lebih cenderung memberikan mata kuliah atau memberikan kuliah itu secara online. Nah, di situ saya bisa manfaatkan begitu, dengan cara kita tetap mengikuti kuliah sekaligus tetap mendampingi teman-teman organisasi. Tapi gara-gara online ini ya. bisa terkena apa saja yang memotivasi atau menguatkan Kak Jamil untuk terus aktif di organisasi sambil tetap mempertahankan prestasi akademiknya Kak Jamil? Kalau berbicara tentang motivasi itu, kita berbicara tentang dorongan dan semangat. Nah, yang memotivasi saya agar tetap bertahan di organisasi itu adalah yang pertama, karena organisasi itu adalah tempat saya berkumpul dengan teman-teman dari kampus, dari luar daerah, teman-teman dari organisasi lain. Nah, yang pertama kalau ini berbicara tentang pengalaman nih, pengalaman saya itu yang pertama kali memberi saya pelajaran berharga dan rasa kekeluargaan yang sangat erat itu adalah organisasi. Karena lagi-lagi kita ini sebagai mahasiswa rantau, kalau tinggal di kampungnya orang, pasti ada masanya kita merasa kesepian. Nah, organisasi itu hadir memberikan saya ruang, memberikan saya tempat untuk saling bercerita, berbagi tempat, ada wadah lah begitu untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, suka dan duka kita selama di bangku perkuliahan. Kemudian untuk mempertahankan IPK itu, sebagaimana tugas kita sebagai mahasiswa, tugas wajib juga atau beban moral dari orang tua itu terus mendorong saya. Nah, di sini orang tua itu kalau mau dibilang, orang tua itu tidak ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya jadi orang sukses. Nah, itu yang menjadi dorongan saya untuk saya harus mampu membagi antara organisasi dan juga membahagiakan orang tua. Dan dengan kita kuliah atau mengikuti jenjang perguruan mempertahankan IPK, kalau standar dari universitas itu kita harus tetap berada di 3,5. Nah, itu yang harus kita terus pertahankan. Itu yang memotivasi itu adalah
dorongan dan doa dari orang tua yang terus memberi saya nelpon setiap malamnya, kadang berbicara bagaimana kuliah tak lancar ji, janji selalu organisasi diurus di. Dari itu saya tetap, itulah yang selalu mendorong saya untuk tidak mengabaikan kuliah sendiri di samping sibuknya di organisasi. Apa saja yang memotivasi atau menguatkan Kak Jamil untuk terus aktif di organisasi sambil tetap mempertahankan prestasi akademis? Kalau yang memotivasi saya untuk tetap mempertahankan prestasi akademik itu, yang pertama, ini pengalaman juga saya menceritakan, karena saya mengikuti sebab saya mengikuti organisasi itu, saya mendapat pengalaman yang tidak didapat di kampus begitu. Yang pertama, yang paling dasar ini yang menurut saya yang membuat saya sangat semangat untuk berproses di organisasi itu adalah pada saat kita melaksanakan atau melakukan diskusi di dalam kelas. Nah, orang-orang yang tidak ikut organisasi itu, ini pada saat melakukan presentase, dia itu monoton dalam membuka acara diskusi atau forum diskusi itu, atau sepertinya kalau kalau kita sebagai mahasiswa yang umum, saya lihat yang tidak organisasi itu pada saat mukadimah atau pembukaan dari diskusi itu, dia hanya langsung pada intinya perkenalkan nama, kemudian kelompok, dan mempresentasikan ini itu, dan setelah itu dia hanya membaca PowerPoint yang dibuat. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi. Nah, saya lihat, karena saya di organisasi itu yang pertama kali diajarkan di organisasi tentang bagaimana cara kita membuka sebuah forum. Nah, itu yang menjadi dasar saya, sehingga pada saat ini sudah sering ya, pada saat saya mengikuti kuliah atau diskusi begitu, teman-teman kelas saya itu sudah pasti menunjuk saya ditunjuk sebagai moderator. Karena yang saya dapatkan di organisasi tidak saya dapatkan di kampus. Cara membuka acara, cara menutup, menarik kesimpulan, serta cara memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman begitu. Berarti ini ilmu-ilmu yang didapat di organisasi bisa juga digunakan juga di dalam kelas, jadi beda sama orang-orang yang tidak berorganisasi. Kayak ada nilai tersendirinya lah Kak Jamil di dalam kelas daripada dibandingkan teman-teman yang dari organisasi. Ya, begitu. Apa harapannya Kak Jamil terhadap pengalaman berorganisasi di sini? Harapan di sini untuk teman-teman atau untuk saya pribadi? Untuk teman-teman juga bisa. Harapan saya kepada teman-teman tentang bagaimana kita menghidupkan organisasi ini. Kalau orang-orang dulu pernah berkata itu, orang-orang bijak, jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negara. Nah, begitu juga yang saya anut di prinsip yang saya anut di organisasi ini. Jangan tanyakan apa yang organisasi berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau bisa berikan kepada organisasi itu. Jadi harapan saya adalah bagaimana teman-teman itu haruslah belajar di organisasi dan berproses di organisasi ini. Selain karena salah satunya kita bisa memperluas relasi, kita bisa melatih public speaking kita, dan juga kita juga bisa melatih bagaimana cara manajemen waktu dengan lebih baik. Jangan hanya tinggal di zona nyaman, cobalah sekali-sekali keluar dari zona nyaman itu. Kalau harapan untuk dirinya? Nah, harapan untuk diri saya pribadi, semoga dengan adanya organisasi ini mampu menjadikan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadikan diri saya lebih disiplin dalam membagi waktu begitu, dan juga bagaimana cara memanusiakan manusia, sebagaimana tujuan pendidikan kita
kalau kata Ki Dewantara itu tujuan pendidikan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Apa yang ingin Kak Jamil capai dengan menjadi bagian dari organisasi ini? Yang ingin saya capai kalau berbicara tentang pencapaian pasti kita berbicara tentang harapan-harapan kan. Yang ingin saya capai setelah mengikuti organisasi ini adalah bagaimana saya itu mampu lagi-lagi memanajemen diri saya sendirilah, membagi waktu yang mana lebih dipentingkan, mana yang lebih urgent dan mana yang bisa dikesampingkan sedikit. Kemudian harapan saya untuk tetap berada dan harapan kedepannya itu adalah bagaimana organisasi ini mampu berdiri dan menjadi bermanfaat untuk masyarakat luas. Bagaimana cara Kak Jamil membangun hubungan yang baik dengan anggota lain di organisasi? Nah, kalau berbicara tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan anggota lain di organisasi, itu kita tidak dapat menerapkan hanya satu pendekatan begitu, karena setiap orang itu beda-beda emosionalnya, beda latar belakang keluarganya. Kita tidak tahu dan kita tidak boleh menjudge seseorang dari apa yang kita lihat sekarang. Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Tidak boleh menerima mentah-mentah kalau misalnya ada masalah kita dengar dari satu pihak. Karena kalau saya pernah membaca itu, ketika kita sedang bercerita kepada orang lain atau bertukar pendapat, itu ada dua pandangan. Ada pandangan kita sebagai yang bercerita, pandangan orang yang kita tempati bercerita, dan juga fakta yang terjadi di lapangan. Nah, dari situ saya untuk memahami situasi atau kondisi setiap orang itu tidak bisa hanya kita lihat dari tampilan luar saja. Kita lakukan dulu pendekatan, ada ajar cerita lah begitu. Dan kalau misalnya ada masalah-masalah berat begitu, saya biasanya mengajak cerita. Saya ada ketemuan begitu, ketemu untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu latar belakangnya begini. Nah, baru saya cari kesimpulan begitu. Dan perlakuan kepada setiap orang itu tidak boleh kita samakan, karena ada yang memang betul dididik keras oleh orang tuanya, ada yang mentalnya manja begitu. Nah, dan kalau yang mentalnya manja itu, kalau cara saya untuk melakukan pendekatan itu ya seperti yang pertama kita beri support lah, awal-awal kita beri support, baru kita berikan masukan. Berarti caranya Kak Jamil untuk membangun hubungan dengan pendekatan ini dengan mengetahui karakter dari masing-masing anggotanya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Kak Jamil selama menjadi anggota organisasi? Tantangan terbesar saya selama menjadi anggota organisasi itu, yang pertama itu ini, sama pertanyaan sebelumnya kan kita bahas tentang keberagaman. Setiap orang itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang keras sekali, ada yang memang dia sangat lembut. Nah, itu yang menjadi tantangan saya, bagaimana caranya membangun hubungan yang baik dan antara satu sama lain. Kemudian itu yang terbesar. Kemudian selama menjadi pemimpin organisasi juga, kalau saya melihat sekarang anak zaman sekarang ini lebih bahagia dengan gadgetnya sendiri. Itu juga menjadi tantangan. Akhirnya rasa sosial atau hubungan emosional itu susah terjalin antara kita dengan anggota-anggota lain hanya karena mereka sibuk dengan dunia masing-masing.
fakta di lapangan saja. Misalnya kalau kita sedang kumpul-kumpul, manusia-manusia sekarang atau manusia zaman now itu, orang-orang zaman now itu lebih cenderung memainkan gadgetnya masing-masing daripada bersosialisasi, berbagi cerita, bertukar pendapat dengan teman-teman yang ada di tongkrongannya itu. Itu juga menjadi salah satu penghambat dan masalah dalam sebuah organisasi, karena orang-orang lebih terbuka terhadap dunianya gadgetnya itu daripada kita yang ada duduk bersama gitu. Kemudian selain itu juga COVID juga sangat berpengaruh, karena di dunia kampus saja semangat organisasi dari mahasiswa sekarang itu sudah tidak ada. Atau mungkin kalau terlalu naif ya kalau kita katakan tidak ada tapi agak sedikit redup. Nah itu yang juga menjadi PR bagi saya pribadi, bagaimana caranya menghidupkan kembali dan menyalakan kembali semangat berorganisasi dari mahasiswa itu. Itu yang tantangan bagi saya. Apa kontribusi terbesar yang menurut Kak Jamil telah Kak Jamil berikan kepada organisasi? Kalau kontribusi terbesar, saya rasa kalau saya pribadi masih belum ada apa-apa untuk organisasi saya ini, karena apa ya, terlalu banyak organisasi yang berikan kepada saya, sedangkan saya masih belum bisa memberikan apa-apa yang untuk dikenal oleh organisasi ini. Jadi kalau berbicara kontribusi, saya rasa tidak ada. Yang berkontribusi sebenarnya adalah organisasi dalam hidup saya. Apa suka dukanya Kak Jamil selama menjalankan organisasi ini? Apa yang dialami suka dukanya Kak Jamil? Nah, kalau suka duka ya pasti banyak lah. Apalagi kita sudah ikut dalam organisasi ini mulai dari semester awal. Ya. Nah, yang jadi sukanya itu kita bisa berkumpul bersama teman-teman, bertukar cerita, berbagi pengalaman begitu. Dan juga yang saya sangat suka itu adalah solidaritas teman-teman di organisasi. Tidak ada membedakan kau wanita, kau laki-laki, kau jelek, kau gagah begitu. Banyak kita sama-sama satu organisasi, satu bendera begitu. Itu rasa suka saya itu di situ, di mana organisasi itu mampu memberikan rasa solidaritas, rasa kekeluargaan yang erat antar sesama anggotanya. Karena ya lagi-lagi semakin sering kita bercerita, bertukar pendapat dengan orang lain, maka hubungan emosional kita itu akan semakin terbangun begitu. Nah, organisasilah yang mampu menjadi wadah tempat kita bertukar cerita di situ. Kemudian kalau dukanya, pastilah setiap organisasi atau setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada duka tersendiri. Nah, duka yang tersendiri itu semisal ada anggota dari organisasi itu atau teman kita yang tidak atau kelas lah atau Ya, tidak mau cocok, atau tidak mau berpartisipasi. tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan, itulah dukanya di situ. Bagaimana kita bekerja keras lagi berpikir bagaimana mengembalikan teman kita ini kepada bukan teman lah, karena kalau di organisasi itu tidak ada yang katakan teman, kita semua keluarga. Nah, bagaimana cara mengembalikan keluarga kita ini ke dalam koridornya lah, ke dalam keluarga kita. Itu dukanya di situ, karena kadang apalagi kalau dalam sebuah organisasi itu sudah melibatkan perasaan begitu. Nah, kalau Jadi paling susah ini paling susah itu untuk diimbangi itu adalah kalau berbicara soal perasaan, apalagi kalau wanita. Iya, apalagi kalau tidak ditahu apa masalahnya. Kita tidak tahu masalahnya, tiba-tiba hilang. Iya.
cek per cek ternyata putus lah sama pacarnya, nggak dibiarin lah ikut organisasi. Nah itu yang jadi masalah juga sih. Tapi lagi-lagi ya, organisasi adalah keluarga, bukan sekedar tempat perkumpulan, tapi organisasi ini adalah keluarga. Nah, ada pernah satu masa ya, ini juga kejadian yang pernah saya alami. Saya kan di sini dari luar kota daerah ini, atau bisa dikatakan merantau lah di sini. Ada satu masa itu ada anggota dari kampung, satu teman saya dari kampung yang sakit. Nah, dia ini tidak aktif dalam berorganisasi. Di kelas pun dia hanya kuliah pulang, atau mahasiswa kupu-kupu lah. Nah, kebetulan orang tuanya itu adalah tetangga saya. Nah, saya tidak tahu kalau anak ini sedang sakit. Nah, orang tuanya lah yang menghubungi saya. Nah, setelah itu saya tidak lama setelah orang tua itu saya langsung menemuinya dan membawanya ke rumah sakit. Nah, disitulah kembali saya tersadar bahwa inilah pentingnya kita berorganisasi. Karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Sekali tidak akan pernah dapat hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari organisasilah yang memberi kita teman, memberi kita rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan di tanah rantau ini. Nah, setelah menjenguk dan membawa orang teman saya ini ke rumah sakit, saya sempat bincang-bincang, mana ini temanmu yang selalu kau bilang sering kumpul nongkrong. Nah, ternyata teman-temannya itu hilang. Bukan hilang sih, tapi sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Nah, saya kan merasa bahwa dia ini adalah keluarga saya. Saya dari kampung, saya sama-sama bertetangga di bawah. Nah, secara tidak langsung pasti dalam diri pribadi kita itu merasa bahwa masa kita mau melihat-lihat saja saudara kita sedang sakit begitu, tidak ada yang mengurusi, apalagi orang tua kita jauh. Nah, itulah yang membuat saya sangat organisasilah yang memberikan saya kesadaran tentang bagaimana jiwa sosial kita itu harus kita bangun sebaik mungkin. Bagaimana tanggapan kita sama orang-orang yang berpikir kayak, jangan ikut organisasi deh karena pasti lama lagi diselesai kalau ikut organisasi, fokus saja kuliah. Bagaimana tanggapan terkait kan sekarang banyak mahasiswa yang berpikiran seperti itu, kayak maunya saya fokus kuliah jangan ikut organisasi karena itu organisasi pikirannya belum lama saja selesai. Kalau tanggapan saya pribadi mendengar mahasiswa yang seperti itu, yang masa bodoh, kita tidak mungkin menyalahkan. Saya tidak mungkin menyalahkan dia karena ya kita tidak tahulah latar belakangnya. Apakah dia ditekan dari keluarganya untuk cepat selesai, apakah dia banyak beban-beban masalah-masalah dalam hidupnya. Cuman yang menjadi tugas kita sebagai anggota dari organisasi itu adalah bagaimana kita mampu memiliki daya tarik lah. Daya tarik, ada semacam daya tarik yang mampu kita keluarkan atau mampu kita perlihatkan kepada teman-teman itu. Secara tidak langsung kalau kita memiliki daya tarik, mereka juga akan tertarik untuk bagaimana sih itu organisasi sebenarnya. Apa memang gara-gara organisasi orang lama kuliah, lama selesai, ataukah memang organisasi ini tempat orang-orangnya begini begitu dan lain sebagainya kan. Nah, itulah yang menjadi, kalau saya katakan sih, kita tidak boleh menghukumi lah.
menghukumi orang yang tidak mau berorganisasi dengan kataan dia terserah itu iya. Pokoknya bagaimana caranya kita lah yang harus membuat Terserah juga. Astagfirullah ya. Bagaimana kita membuat organisasi itu memiliki daya tarik? Iya. Oh berarti kayak dari kepribadian masing-masing orang jadi latar belakangnya bagaimana. Kalau memang dia mampu bisa menjalani organisasi itu, bisa mampu mengatur waktunya, pasti tidak terbengkalai juga kuliahnya untuk ikut organisasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga atur waktunya memang dari sananya memang orangnya malas-malasan atau apa ya. Dari pribadi mami kalau misalnya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Jamil. Bagaimana perasaannya setelah wawancara kali ini? Ya, perasaannya sangat senang lah karena sudah diberi kepercayaan dan maulah diwawancara, jarang-jarang loh. Nah jadi harapan saya lah untuk teman-teman tetaplah berproses, keluarlah dari zona nyaman itu. Berarti Kak Jamil senang diwawancara ini Sangat senang. Terima kasih dan semoga di lain waktu bisa wawancara dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.